Di tengah hutan, terdapat dua wanita yang sedang ditangkap oleh para bandit, yang sedang bersiap mengeksekusi mereka berdua. Untungnya, seseorang datang menyelamatkan mereka. Ia adalah kesatria suci bernama Arsi, yang merupakan reinkarnasi dari seorang gamers. Cerita pun flashback saat Arsi baru tersadar. Ia sangat terkejut karena mendapati dirinya yang sudah berwujud seperti avatar yang ada di dalam game. Namun, ia merasa sangat senang karena skill yang ia dapatkan sangatlah bagus. Ia kemudian mulai mencoba semua skill yang ia dapatkan. Yang pertama, ia mencoba skill pedangnya, yaitu Wyver Slash. Ia juga mencoba menggunakan sihir api. Hal itu membuat Arsi semakin senang karena selain bisa menggunakan skill kesatria sucinya, ia juga ternyata bisa menggunakan sihir. Lalu, ketika Arsi mencoba menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke kota, ia malah hampir saja terjatuh ke jurang sebab untuk menggunakan sihir teleportasi itu, Arsi terlebih dahulu harus pernah pergi ke tempat tersebut. Arsi akhirnya terbang ke udara dengan cara menggunakan sihir pemindahan dengan jarak yang dekat. Lalu, saat Arsi berhenti di pinggir sungai untuk beristirahat, ia menyadari kalau avatarnya ternyata adalah tengkorak. Hal itu membuat ia menyadari kalau ia tak boleh membuka topengnya bila berada di dalam kota, karena ia bisa saja dianggap monster dan akhirnya diusir. Saat masuk di dalam kota, Arsi langsung mencium aroma makanan yang lezat. Akan tetapi, karena ia tak memiliki uang, ia terpaksa harus mengurungkan niatnya mencicipi makanan tersebut. Lalu, ketika ia sedang berjalan di dalam gang, ia tak sengaja bertemu dengan seorang elf yang sedang berdiskusi dengan seorang pria. Arsi semakin senang karena di dunia tersebut ternyata ada elf. Arsi kemudian bergegas mengikuti gadis tersebut, namun ia kehilangan jejaknya. Akan tetapi ia kini bertemu dengan tempat guild tentara bayaran. Arsi masuk ke dalam dan mencoba mendaftarkan dirinya. Sang penjaga guild mengatakan bila Arsi ingin mendapatkan lisensi agar bisa menjalankan misi, Arsi harus melewati tesnya terlebih dahulu. Yang mana tesnya itu Arsi harus membawa bukti kalau ia sudah mengalahkan hewan buas, bandit, atau monster. Arsi pun langsung pergi menyelesaikan tes tersebut. Saat di dalam hutan, Arsi dengan mudahnya mengalahkan hewan buas, serta ia juga berhasil mengalahkan orc yang datang menyerangnya. Lalu, ketika Arsi sedang dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok bandit yang sedang merampok, yang mana para bandit itulah yang sebelumnya muncul di awal cerita. Arsi kemudian terlebih dahulu melihat apa yang akan dilakukan oleh para bandit itu. Akan tetapi, karena para bandit itu berusaha untuk melecehkan kedua wanita tersebut, Arsi akhirnya memutuskan untuk turun menghabisi para bandit itu. Setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, wanita tersebut memperkenalkan diri, yang mana mereka adalah Lauren dan pelayannya Rita. Arsi lalu memutuskan menemani mereka berdua sampai ke kota. Saat sampai di kota, Arsi langsung menuju guild tentara bayaran dan memberikan semua hasil yang sudah ia dapatkan. Penjaga guild itu terkejut karena Arsi kembali hanya dalam setengah hari. Ia kemudian memberikan lisensi untuk Arsi karena sudah menyelesaikan tesnya. Setelah itu, Arsi menyewa kamar dan memesan makanan. Karena sudah kelaparan, ia pun memakan makanan tersebut dengan sangat lahap. Ia kini semakin bersemangat karena telah berhasil menyelesaikan misinya seperti di dalam game. Ia sangat antusias untuk melakukan misi selanjutnya pada esok harinya lagi. Esoknya, Arsi kembali melakukan misi selanjutnya, yang mana kali ini ia mengambil misi untuk mengumpulkan tanaman herbal. Akan tetapi, orang yang meminta misi tersebut adalah seorang anak kecil yang bernama Marsa. Sesampainya di rumah Marsa, Arsi langsung meminta detail misinya. Namun, Marsa mengatakan agar mereka sebaiknya langsung bergerak mengumpulkan herbalnya.
Di tengah perjalanan, Arsi menanyakan mengapa Marsa sangat terburu-buru, yang mana ternyata Marsa tak ingin ibunya tahu bila ia masuk ke dalam hutan. Semenjak kematian ayahnya, ibunya lah yang berusaha merawatnya dan adiknya. Serta pekerjaan mengumpulkan herbal adalah pekerjaan ayahnya dulu. Untuk itu ia ingin mengumpulkan herbal dan membantu ibunya juga. Saat menemukan tanaman herbal, Arsi sangat kagum dengan pengetahuan Marsa. Sebab walau masih kecil, tapi Marsa bisa tahu banyak tentang jenis tanaman herbal. Marsa mengatakan bahwa ayahnya lah yang selalu mengajarinya, sehingga ia memiliki banyak pengetahuan tentang tanaman herbal. Lalu tiba-tiba Arsi merasakan adanya bahaya yang akan menyerang mereka. Akan tetapi saat memeriksanya, ternyata itu adalah seekor binatang unik yang sedang terluka. Arsi kemudian berusaha menjinakkannya dengan menyembuhkan lukanya, yang mana hal itu ternyata berhasil membuat hewan unik tersebut menyukainya. Hewan itu kini mulai mengikuti Arsi, di mana Arsi pun menamai hewan unik itu dengan nama Ponta. Setelah itu, Marsa mengajak Arsi untuk masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi, sebab di dalam hutan itu terdapat pohon yang berkhasiat sebagai tanaman herbal. Ketika telah menemukan pohonnya, Marsa langsung turun untuk memeriksanya. Namun ternyata di dekat pohon tersebut terdapat monster yang sedang menunggu. Ponta pun merasakan ancaman kepada monster itu, yang membuat Arsi menyadari kalau monster itulah yang telah melukai Ponta. Lalu setelah menyelamatkan Marsa, Arsi kini bersiap untuk melawan monster itu. Monster itu kemudian menyerang Arsi dengan menyemburkan kabut beracun, membuat Arsi sadar kalau monster di depannya adalah Giant Basilisk. Memiliki kemampuan mengeluarkan racun, cakar pembunuh, dan bisa membuat seseorang menjadi batu. Giant Basilisk terus saja menyerang mereka. Akan tetapi serangan itu sangatlah mudah dihindari oleh Arsi, hingga Arsi akhirnya berhenti menghindar dan menangkis semua serangan Giant Basilisk. Karena serangannya terus dihentikan, Giant Basilisk itu akhirnya mengeluarkan suatu gerakan unik, yang mana Arsi mengetahui kalau itu adalah gerakan khusus untuk mengeluarkan sihir pembatuannya. Arsi pun menahan serangan itu dengan perisai sucinya. Giant Basilisk kembali lagi menyerang dengan cakarnya, yang membuat Arsi kesulitan untuk menangkisnya sebab Giant Basilisk ternyata memiliki 6 tangan. Lalu ketika Giant Basilisk mengeluarkan kabut beracunnya, Arsi menangkisnya dengan perisai sucinya. Hal itu membuat Giant Basilisk menjadi lengah, sehingga Arsi bisa mengeluarkan skillnya lagi untuk mengalahkan Giant Basilisk. Ia pun menyerangnya dengan menggunakan skill tempur kelas atas, di mana skill tersebut berhasil menghabisi Giant Basilisk hanya dengan sekali serangan saja. Arsi tak menyangka jika jurusnya itu akan sangat overpower. Setelah mengalahkan Giant Basilisk, Arsi juga sengaja mengalahkan monster babi hutan yang besar dengan niat memberikannya kepada warga desa Marsa. Lalu ketika telah di desa, ibu Marsa yang melihat anaknya langsung memeluknya, sebab ia sangat khawatir karena Marsa masuk ke dalam hutan. Arsi pun menjelaskan bahwa Marsa sebenarnya hanya ingin membantu ibunya. Ia ingin agar ibunya tidak memarahi Marsa. Arsi akhirnya berhasil menyelesaikan misi dan ia juga kini mendapatkan teman perjalanan, yaitu Ponta. Sementara itu, di tempat lain terdapat beberapa pasukan yang sedang menyerang Giant Basilisk lainnya. Setelah mengalahkannya, beberapa prajurit telah tewas dan banyak yang terluka, padahal mereka sudah mengerahkan kekuatan tempur yang banyak. Namun anehnya, Giant Basilisk yang satunya mereka temukan telah tewas, dan dari tanda-tandanya, Giant Basilisk itu dikalahkan hanya dalam sekali serang saja. Menurut orang itu, yang bisa mengalahkan Giant Basilisk dalam sekali serang hanyalah dewa atau iblis. Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Gaikotsu Kishisama di part keduanya. Arsi kini sedang masuk ke dalam tambang
yang merupakan markas dari para bandit. Seperti biasa, dengan mudahnya Arsi mengalahkan para bandit yang ada di dalam gua itu. Di dalam gua tersebut, Arsi menemukan emas yang disimpan oleh para bandit. Ia juga melihat beberapa kandang yang sepertinya digunakan untuk menampung budak. Lalu, ketika Arsi keluar dari gua tersebut, tiba-tiba seorang wanita datang menyerangnya. Ia adalah wanita elf yang sebelumnya ia lihat berada di dalam gang. Wanita itu meminta kepada Arsi agar mengembalikan anak-anak elf yang telah ia curi. Namun Arsi menjelaskan bahwa ia mungkin bukanlah orang yang wanita itu maksud. Wanita tersebut tidak percaya dan tetap menyerang Arsi. Untungnya, Ponta muncul sehingga membuat wanita itu berhenti menyerangnya. Sebab menurutnya, Ponta yang merupakan makhluk suci tak akan gampang menyukai manusia. Jika memang Ponta menyukai Arsi, berarti Arsi pastinya tidaklah berbohong kepadanya. Wanita itu kemudian meminta maaf dan menjelaskan tujuannya. Sebelumnya, ia mendengar kalau di daerah itu terdapat banyak elf yang ditangkap para bandit. Seketika, Arsi langsung teringat dengan kandang budak yang ada di dalam. Ia lalu memberitahu wanita itu bahwa di dalam gua tersebut tak ada lagi para elf yang sudah ditangkap. Wanita itu pun merasa bahwa kedatangannya sudah terlambat. Ketika akan pergi, Arsi menawarkan bantuan untuk membantunya mencari para elf yang ditangkap. Akan tetapi, wanita itu menolaknya karena ia tak mau ras manusia membantunya. Namun ketika wanita itu pergi, Arsi malah sangat kegirangan karena ia kini melihat kembali wanita elf dan mengobrol dengannya. Ia pun memutuskan untuk membantu wanita elf itu dengan mencari sendirian para bandit lainnya. Hingga akhirnya Arsi menemukan para bandit yang telah menangkap anak-anak elf. Para bandit itu mulai menyiksa anak-anak elf yang mereka tangkap. Hal itu membuat Arsi tak tahan melihat kelakuannya. Walaupun wanita sebelumnya tak ingin bila ia membantunya, namun Arsi tetap akan membantunya dan menolong anak-anak elf itu. Lalu tiba-tiba wanita elf sebelumnya datang melawan para bandit. Ia pun berhasil menghabisi para bandit yang telah membuatnya marah. Akan tetapi, para bandit memanfaatkan anak-anak elf itu dan menyuruh wanita tersebut untuk berhenti melawan. Wanita itu kini tak bisa melawan, sebab jika ia melakukannya, maka anak-anak elf pastinya akan dalam bahaya. Arsi akhirnya muncul dan membantu wanita elf itu, hingga mereka akhirnya bisa menghabisi para bandit yang menangkap anak-anak elf itu. Setelah menyelamatkan anak-anak elf, wanita itu terkejut karena melihat kalung yang dipakai di leher mereka, sebab kalung itu adalah kalung pengisap mana yang bisa menyegel kekuatan elf. Wanita itu juga tak bisa melepaskan kalung mana tersebut. Akan tetapi, Arsi dengan mudahnya melepaskan kalung itu, serta menyembuhkan luka yang ada di tubuh anak-anak elf. Wanita itu pun merasa kalau Arsi sepertinya bukan hanya kesatria biasa. Lalu, wanita itu memanggil seekor burung dan menyampaikan informasi. Ia mengatakan agar anggota yang lainnya datang menjemput anak-anak elf yang sudah ia selamatkan. Tak lama kemudian, para elf yang lainnya itu kemudian datang. Anak-anak yang mereka sudah selamatkan akhirnya pergi bersama para elf yang lainnya. Setelah itu, wanita elf menanyakan siapa Arsi sebenarnya, sebab Arsi bisa menggunakan sihir teleportasi yang legendaris. Arsi mengatakan bahwa ia hanyalah seorang tentara bayaran. Wanita elf itu lalu berterima kasih karena telah membantunya dan memperkenalkan dirinya sebagai pejuang elf bernama Ariana. Tak lama kemudian, burung sebelumnya datang dan memberikan informasi agar Ariana segera datang ke kota Diento sebab para bandit telah membuat markas di kota itu. Lalu, setelah burung itu pergi, Ariana yang sudah melihat kekuatan Arsi kini meminta Arsi agar bersedia bila Ariana menyewanya, sebab sebelumnya Arsi mengatakan bahwa ia adalah tentara bayaran. Tanpa pikir panjang, Arsi langsung menyetujuinya dan bersedia bila Ariana menyewanya sebagai tentara bayaran.
Setelah itu, Arsi melakukan teleportasi dengan sihirnya, yang mana itu membuat Ariana sangat terkejut karena hanya dalam sekejap saja mereka sudah berada di kota Diento. Mereka kemudian masuk ke dalam kota bertemu dengan teman Ariana, yaitu Danka. Awalnya, Danka ragu dengan keputusan Ariana mengajak Arsi gabung dengan mereka. Namun, setelah tahu kalau Arsi bisa menggunakan sihir teleportasi dan memiliki makhluk suci, ia akhirnya menerima Arsi untuk ikut dalam misi mereka. Danka lalu mengatakan misi mereka, yang mana mereka akan masuk ke dalam markas para bandit yang ada di tengah kota. Sebab di dalam markas para bandit masih banyak elf yang sedang disekap. Untuk bisa menyerang ke sana, mereka harus menunggu malam hari saat sedang sepi. Karena merasa masih ada waktu, Arsi kemudian meminta pamit sebentar untuk sedang ketakutan. Dikarenakan para bandit itu mengatakan kalau mereka akan dijual pada esok paginya. Mereka sadari dari belakang ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Saat sampai di depan markas para bandit, mereka melihat ada banyak bandit yang sedang berjaga, sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk. Akan tetapi, menurut Ariana, kali ini mereka beruntung karena memiliki sihir teleportasi. Ariana lalu menyuruh Arsi memindahkan mereka di atas atap, serta ia ingin agar mereka menjauh dari gerbang karena cahaya lingkaran sihir Arsi nantinya bisa kelihatan. Arsi mengatakan bahwa mereka tak perlu menjauh dan tinggal menyentuhnya saja. Mereka berdua sangat terkejut karena Arsi ternyata bisa menggunakan sihir teleportasi jarak pendek. Setelah masuk ke dalam, mereka mulai mencari anak-anak elf yang disekap. Namun yang mereka temukan malah para bandit yang sudah dihabisi. Danka menyimpulkan bahwa sepertinya ada penyusup lain yang datang selain mereka. Untuk itu, mereka sebaiknya berpencar mencari anak-anak elf. Arsi menggunakan sihir teleportasinya agar suara kakinya tidak kedengaran. Akan tetapi, ketika masuk ke dalam salah satu kamar, ia tiba-tiba saja diserang oleh seseorang. Orang itu pun terkejut karena Arsi mengetahui kata ninja, serta Arsi juga memiliki makhluk suci yang menandakan ia berarti bukan orang jahat. Arsi menanyakan apa tujuan dari orang itu datang ke markas para bandit. Sang ninja mengatakan bahwa ia tak menemukan tujuannya di sini. Ia lalu memberikan sesuatu kepada Arsi dan menyuruhnya pergi ke penjara bawah tanah tempat para elf ditawan. Sebelum pergi, sang ninja juga memberikan informasi bahwa ada 2 gadis elf yang ditahan di istana penguasa. Setelah itu, Arsi menemui Danka dan Ariana serta menunjukkan dokumen yang ia dapatkan dari ninja, yang mana itu adalah dokumen kontrak pembelian budak elf dan di dalamnya juga terdapat penguasa kota Diento. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan elf yang ada di markas bandit, lalu menyelamatkan elf yang ada di istana penguasa. Dengan menghabisi para bandit yang menjaga, mereka kini berhasil menemukan elf yang sedang disekap. Arsi kemudian menggunakan kekuatannya dan memindahkan mereka semua. Melihat anak-anak elf yang memiliki kalung segel membuat Arsi langsung melepaskannya. Hal itu membuat Danka semakin takjub kepadanya. Danka lalu menyuruh Arsi dan Ariana melanjutkan menyelamatkan elf yang ada di istana penguasa. Sementara Danka akan mengantarkan anak-anak elf itu ke desa mereka. Ia berpesan kepada Arsi agar menjaga Ariana. Arsi dan Ariana kemudian menuju istana penguasa menyelamatkan elf yang sedang disekap. Arsi ingin agar mereka masuk secara diam-diam saja, sehingga mereka bisa menyelesaikan dengan cepat tanpa perlu adanya keributan. Namun ketika mereka sampai di atas, para penjaga ternyata langsung melihat mereka. Dengan terpaksa, mereka berdua akhirnya membuat keributan. Sementara itu penguasa kota Diento mendapatkan laporan dari pengawalnya bahwa ada penyusup yang telah masuk ke dalam istana. Hingga tiba-tiba Arsi dan Ariana kini telah sampai di tempat itu. Pemimpin bandit yang sebelumnya dihajar oleh mereka berdua ternyata merupakan anak dari penguasa kota Diento. Ia pun sangat ketakutan saat melihat Arsi dan Ariana datang menyusup. Penguasa kota Diento kemudian menanyakan apakah maksud mereka berdua datang menyusup.
Akan tetapi Ariana tidak mendengarkannya dan langsung saja menghajarnya. Setelah itu, ia lalu menyelamatkan dua gadis elf yang saat itu sedang disekap. Sedangkan Arsi mencoba menangkap anak dari penguasa kota Diento. Namun ia malah tak sengaja menemukan ruang rahasia yang dipenuhi dengan banyak harta. Arsi kemudian mengambil semua harta itu dan memporak-porandakan istana dari penguasa kota. Saat telah pergi dari istana penguasa kota, Ariana mengajak Arsi untuk pergi ke desanya. Sebab ia ingin terus meminta bantuan Arsi karena masih banyak teman-temannya yang sedang ditawan. Akan tetapi, sebelum masuk di desa elf, Arsi akan dipertemukan oleh tetua elf untuk meminta izin mereka agar Arsi bisa masuk ke desa elf. Lalu Arsi memberitahu bahwa ia tak akan bisa menemui para tetua karena ia tidak bisa menunjukkan wujudnya di balik sirah yang sedang ia pakai. Ariana pun berjanji tidak akan menyerang Arsi ketika melihat wujudnya. Arsi akhirnya menunjukkan wujudnya kepada Ariana. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengapa keadaannya seperti itu. Menurut Arsi, sepertinya ia terkena kutukan. Yang mana sebenarnya Arsi datang ke Isekai, ia sudah dalam wujud seperti itu. Namun ia tidak bisa mengatakan hal itu kepada Ariana. Ariana lalu memberitahu Arsi bahwa jika memang apa yang dialami Arsi itu adalah karena kutukan, maka ia juga akan meminta kepada para tetua elf untuk melihat kutukan Arsi. Sebab kemungkinan para tetuanya itu tahu bagaimana menghilangkan kutukannya. Ariana kemudian mengajak Arsi kembali untuk bergabung dengannya. Dan Arsi pun sangat senang serta langsung menyetujui tawaran dari Ariana. Sementara itu di istana kerajaan, sang raja sedang mendiskusikan kasus dari penguasa kota Diento. Saat itu, ia sedang bersama anaknya, pangeran pertama Sekto, pangeran kedua Dakares, dan putri keduanya yaitu Yuliana. Sekto memberitahu sang raja bahwa ia mendengar rumor kalau Diento telah melanggar perjanjian dengan menjual para elf ke kerajaan daerah timur. Hal itu membuat para elf marah sehingga ia pun mendapatkan serangan. Dakares marah karena Sekto mengatakan rumor yang belum ada buktinya. Ia mengatakan bahwa Sekto tidak boleh memfitnah para bangsawan hanya dari sekedar rumor saja. Sang raja lalu menanyakan pendapat dari putri Yuliana. Putri Yuliana juga mengatakan bahwa ia memang mendengar rumor tersebut. Ia ingin mereka harus segera memastikan rumor itu dan bertemu dengan para tetua elf. Sebab mereka sudah melanggar perjanjian damai dengan para elf. Jika ini tidak segera diatasi, maka bisa saja para elf marah kepada mereka. Jika mereka marah, maka pasti para elf akan berhenti memasok senjata sihir dan batu sihir kepada mereka. Untuk itu sang raja pun meminta putri Yuliana pergi ke kota Limbut dan mengatur pertemuan dengan para tetua elf. Putri Yuliana kemudian memberitahu pelayannya yang bernama Velna bahwa ia sebenarnya tahu kalau Dakares itu pasti memiliki hubungan dengan penculikan elf dan Sekto pastinya tidak akan tinggal diam melihat Dakares. Putri Yuliana ingin agar mereka segera pergi ke kota Limbut. Mereka harus segera bertemu dengan para tetua elf agar nantinya tidak terjadi konflik. Sementara itu Arsi dan Ariana kini sedang menuju desa para elf. Mereka pun melewati hutan yang sangat lebat. Hingga setelah berjalan beberapa hari, mereka akhirnya sampai di depan gerbang desa elf. Ariana kemudian masuk ke dalam untuk meminta izin kepada tetua desa. Sementara Arsi dibiarkan menunggu di depan gerbang. Beberapa jam setelahnya, Ariana akhirnya datang menjemput Arsi dan mengajaknya masuk ke dalam. Ketika telah di dalam, Arsi sangat terkesan melihat desa dari para elf. Lalu, Ariana mengajak Arsi untuk bertemu dengan tetua di desanya, yaitu Dylan dan istrinya Glenis, yang mana mereka berdua juga ternyata adalah orang tua dari Ariana. Dylan kemudian menanyakan mengapa Ariana menyerang istana dari penguasa kota Diento. Arsi pun menjelaskan semuanya kepada tetua Dylan bahwa mereka melakukan itu dikarenakan penguasa kota Diento telah menculik dua gadis elf. Tetua Dylan pun lalu berencana untuk melaporkan hal itu ketika rapat pertemuan para tetua dan ia juga mengajak Ariana untuk menjelaskan semuanya. Setelah itu mereka berdua kemudian makan bersama.
Dikarenakan Ariana sudah menceritakan keadaan Arsi, kedua orang tuanya pun tidak terkejut lagi ketika Arsi membuka helmnya. Esoknya, Dylan dan Ariana pergi ke kota Mapel menggunakan sihir teleportasi. Saat sampai di kota Mapel, mereka pun langsung bertemu dengan para tetua yang lainnya. Dylan pun menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh Ariana, yang mana hal itu membuat para tetua marah sebab manusia sudah melanggar janji mereka yang dibuat 400 tahun yang lalu. Padahal, pada perang 600 tahun yang lalu, ketika elf melawan manusia, perang itulah yang membuat kini tanah manusia dan elf menjadi terpisah. Menurut ketua dari para tetua, mereka tidak boleh melakukan tindakan sembarangan, sebab ini bisa saja memicu terjadinya perang lagi. Untuk itu ia memerintahkan agar misi penyelamatan bagi saudara elf mereka harus terus dilanjutkan, sambil melihat pergerakan dari Raja Manusia. Sementara itu Glennis kini sedang mencoba melawan Arsi. Ia ingin mengetahui kemampuan dari Arsi yang akan menjadi teman perjalanan anaknya. Lalu ketika Glennis melakukan serangan, ia pun dengan gampangnya menjatuhkan Arsi. Hal itu membuat Arsi bersemangat karena ia kini bisa mendapatkan pengalaman berpedang dari seseorang yang ahli. Akan tetapi beberapa kali Glennis melakukan serangan, Arsi tetap saja tak bisa menahan serangan Glennis. Bahkan Arsi yang sudah menggunakan sihir dimension move-nya masih juga tak bisa mengenai Glennis. Lalu, malamnya ketika Dylan dan Ariana telah pulang, mereka pun mengadakan rapat bersama dengan Arsi. Dylan memberitahu Arsi bahwa mereka diminta oleh para tetua untuk menyelidiki orang-orang yang ada di kontrak tersebut, serta mereka juga harus terus menyelamatkan rekan mereka yang telah diculik. Untuk itu, ia ingin meminta secara resmi kepada Arsi agar terus membantu Ariana dalam menyelamatkan rekan mereka. Akan tetapi, ia tak bisa membayar Arsi dengan uang yang banyak, karena ia merasa Arsi mungkin memiliki uang yang banyak daripada mereka. Namun sebagai bayarannya, ia akan menambahkan informasi penting kepada Arsi, yang mana itu mungkin bisa mematahkan kutukannya. Dylan menjelaskan ada mata air di dekat Lord Crown yang bisa mematahkan segala macam kutukan. Tempat tersebut dijaga oleh naga terbesar yang ada di dunia ini, yaitu Dragon Lord. Bagi manusia, memasuki tempat itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi untuk para elf, jika mereka meminta izin, mereka akan diizinkan untuk masuk. Bila nanti Arsi akan pergi ke tempat itu, maka Ariana akan bersedia menemaninya. Arsi pun setuju dengan imbalan itu dan menerima tawaran dari Dylan. Arsi sebenarnya masih meragukan apakah tubuhnya itu karena kutukan atau memang hanya sebuah avatar saja. Jika memang karena kutukan, maka ia mungkin bisa menggunakan sihirnya untuk menghilangkan kutukan yang ada pada tubuhnya itu. Arsi yang penasaran kemudian mulai mencoba sihirnya itu kepada dirinya sendiri, dan ketika mencobanya, ternyata tangannya kini kembali normal. Namun tak lama kemudian, tangannya itu kembali menjadi tengkorak lagi. Esoknya, Arsi dan Ariana kini melanjutkan misi penyelamatan mereka. Arsi pun kembali mengingat kejadian semalam. Ia merasa sepertinya tubuhnya itu memang terpengaruh oleh kutukan. Namun walau kutukannya telah dihilangkan, tapi akan kembali lagi. Kemungkinan kutukannya berlanjut atau mungkin ada suatu hal lain yang mempengaruhinya. Lalu saat sedang makan, Ariana kini memberitahu Arsi rencana perjalanan mereka. Biasanya untuk jalan ke kota Olan, mereka harus naik kereta melewati pinggir hutan. Namun mereka berdua akan melewati hutan agar bisa sampai lebih cepat. Seorang pelayan di tempat itu mengatakan agar mereka jangan melewati hutan tersebut, sebab beberapa hari ini telah muncul monster di hutan itu dan menyerang manusia. Sudah 10 petualang yang diserang oleh monster di dalam hutan tersebut. Akan tetapi, Arsi mengatakan agar mereka tetap melewati hutan saja, sebab mereka sedang terburu-buru untuk menyelamatkan rekan-rekan Ariana. Di sisi lain, Putri Yuliana kini sedang bersiap untuk pergi ke kota Limbud. Ia ingin membawa pasukan sedikit saja agar bisa sampai lebih cepat. Namun dari atas menara kerajaan, seseorang ternyata tengah mengawasi Putri Yuliana.
Sementara itu Arsi dan Ariana yang kini telah berada di dalam hutan tiba-tiba diserang oleh monster serigala. Mereka berdua akhirnya bekerja sama melawannya. Akan tetapi monster serigala itu memakai sihir ilusi sehingga mereka berdua kesulitan mengalahkannya. Arsi yang melihat Aryani bertarung dengan semangat membuat ia juga ikut bersemangat. Ia pun memutuskan untuk melawan bos dari kawanan serigala itu. Ketika melawannya, Arsi melihat ada cincin di kaki serigala tersebut. Ia kemudian menyerang serigala itu dan memotong cincinnya. Seketika tingkah laku serigala itu langsung berubah dan memanggil kawanannya untuk mundur. Arsi lalu menceritakan kepada Ariana bahwa cincin yang dipakai monster serigala itu sama dengan yang dipakai oleh Giant Basilisk yang ia kalahkan sebelumnya. Lalu Putri Yuliana kini sedang menuju kota Limbut bersama para pengawalnya. Tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari musuh dan langsung menghabisi semua pengawalnya. Ketika Pelna mencoba keluar untuk melindungi Putri Yuliana, ia malah langsung ditebas. Putri Yuliana yang mencoba menyelamatkannya malah ikut tertusuk, sehingga Putri Yuliana dan yang lainnya pun akhirnya tewas. Sementara itu, Arsi yang sedang beristirahat dengan Ariana melihat Ponta yang terburu-buru pergi karena merasakan adanya sesuatu, yang mana ternyata Ponta merasakan kelompok Putri Yuliana sedang diserang. Arsi yang telah tiba kemudian melihat Putri Yuliana yang telah sekarat, sedangkan para penjahat yang melihat Arsi kemudian langsung menyerangnya. Akan tetapi serangan yang mereka lancarkan itu sama sekali tidak mempan, hingga tiba-tiba monster serigala yang sebelumnya diselamatkan oleh Arsi kini datang membantunya bersama dengan para kawanannya. Arsi dan monster serigala itu akhirnya bekerja sama mengalahkan para musuhnya. Setelah selesai, monster serigala itu lalu pergi bersama para kawanannya. Sementara Arsi mencoba menyelamatkan Putri Yuliana dengan sihir regenerasinya. Sihir yang Arsi gunakan itu dapat membuat manusia yang mati menjadi hidup kembali. Asalkan ia tidak memiliki banyak kerusakan di tubuhnya dan waktu kematiannya belum lama. Arsi pun berhasil menghidupkan Putri Yuliana, begitu pula dengan pengawalnya yang lainnya. Walaupun ada beberapa yang tak bisa ia selamatkan dikarenakan tubuhnya yang memiliki banyak kerusakan. Saat Putri Yuliana bangun, ia merasa sepertinya mereka telah diselamatkan oleh malaikat. Ia pun segera mengumpulkan para pengawalnya yang juga telah dihidupkan kembali. Ia memberitahu mereka kalau mereka harus terus maju ke kota Limbut sebab mereka sudah diberkahi rahmat oleh Tuhan dan dihidupkan kembali. Sementara itu Arsi dan Ariana kini telah sampai di kota Olan. Mereka kemudian melihat ada seorang gadis yang sedang bertarung dan mengalahkan musuhnya dengan sangat mudahnya. Yang mana ternyata gadis tersebut adalah ninja yang sebelumnya Arsi temui ketika sedang menyelamatkan para elf di kota Diento. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Chiyome. Ia berasal dari salah satu 7 klan ninja, yaitu klan Jinshin. Chiyome kemudian mengajak mereka ke tempat lain untuk berbicara. Chiyome lalu menanyakan mengapa Arsi bisa mengetahui kata ninja, padahal kata itu sangat rahasia dan hanya diketahui oleh klan ninja saja. Arsi mengatakan bahwa di tempat asalnya itu, orang-orang yang berpakaian seperti Chiyome disebut dengan ninja. Chiyome lalu memberitahu Arsi bahwa kemungkinan Arsi berasal dari tempat yang sama dengan pendiri ninja. Akan tetapi, pendiri ninja sudah mati 600 tahun yang lalu dan sekarang hanya menjadi legenda. Arsi pun tersadar sepertinya 600 tahun yang lalu ada orang Jepang yang juga datang ke Isekai. Chiyome kemudian memberitahu tujuan yang sebenarnya memanggil mereka, yaitu untuk meminta bantuannya menyelamatkan rekan-rekannya. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan informasi tentang orang-orang yang ada di kontrak itu. Arsi memberitahu Chiyome bahwa saat ini ia sedang bekerja sama dengan para elf, sehingga untuk keputusan itu ia akan serahkan kepada Ariana. Merasa kalau Chiyome sama seperti dirinya, Ariana akhirnya mau membantu Chiyome. Ia mengatakan bahwa ia sangat tahu bagaimana perasaan seseorang yang ingin menyelamatkan rekan-rekannya. Sementara itu Dakares kini mendapatkan laporan dari bawahannya
bahwa mereka telah gagal menghabisi Putri Juliana dikarenakan monster serigala yang mereka telah pasangkan cincin tak bisa mereka kendalikan karena ada yang melepaskan cincinnya itu. Kemungkinan mereka jugalah orang-orang yang telah mengacaukan di kota Diento. Orang-orang itu sepertinya akan tiba di kota Olan dan mengincar nyawa Dakares. Bawahannya itu kemudian menyarankan agar Dakares sebaiknya bersembunyi terlebih dahulu di rumah rahasia yang sudah ia siapkan. Di sisi lain, Chiyome lalu mengajak mereka berdua melihat sebuah benteng yang besar, yang mana tempat itu adalah pasar penjualan budak terbesar yang ada di kota. Chiyome menjelaskan ia ingin agar Arsi dan Ariana membuat keributan, sehingga teman-temannya yang berada di pasar perbudakan yang lain bisa menyelamatkan rekan-rekan mereka. Karena jika membuat keributan di pasar terbesar, pastinya semua pengawal akan dikerahkan di tempat itu. Arsi dan Ariana kemudian mengatakan bahwa mereka akan membantu Chiyome sampai akhir. Arsi memberitahunya kalau ia bisa menggunakan sihir teleportasi sehingga mereka mungkin bisa menyelamatkan banyak rekan-rekannya. Chiyome terkejut karena pendirinya juga bisa menggunakan sihir itu. Ia kemudian mengatakan agar mereka harus bersiap-siap karena penyerangan akan dilakukan malam ini. Sementara ia pergi memberitahu teman-temannya bahwa Arsi yang memiliki sihir teleportasi akan membantu mereka. Arsi dan Ariana kemudian pulang untuk mempersiapkan diri dengan makan yang banyak. Setelah itu, Arsi menggunakan topeng agar identitasnya tidak menonjol. Tak lama kemudian, Chiyome akhirnya datang bersama dengan temannya yaitu Gaemon. Chiyome mengatakan bahwa Gaemon juga merupakan ninja yang berasal dari klannya. Lalu ketika waktu telah menunjukkan tengah malam, mereka akhirnya memulai operasi penyelamatan bagi rekan-rekan Chiyome. Arsi dan Gaemon akan membuat keributan dari depan, sementara mereka berdua akan masuk ke kastil melalui rute belakang. Gaemon dan Arsi kini mulai maju menyerang dari depan. Mereka pun memaksa masuk dengan menghancurkan gerbang kastil itu. Penjaga yang berada di dalamnya kemudian menyerang mereka berdua. Namun dengan mudahnya Gaemon dan Arsi mengalahkan mereka. Arsi lalu sengaja mengeluarkan sihir tingkat tinggi agar perhatian para musuh berfokus pada mereka. Gaemon juga mengeluarkan sihirnya untuk membantu Arsi. Arsi pun tak mau kalah dan kini mengeluarkan sihir tingkat tinggi lagi agar membuat keributan semakin ramai. Akan tetapi, saat mengeluarkan sihirnya itu, ternyata sihirnya dan kekuatan Gaemon malah bersatu, sehingga membuat tempat tersebut semakin kacau. Sementara itu Ariana dan Chiyome kini telah sampai di kastil belakang. Melihat Arsi yang sudah melakukan keributan, mereka berdua akhirnya bergegas masuk ke dalam. Dikarenakan semua penjaga telah pergi ke gerbang depan untuk melawan Arsi dan Gaemon, membuat mereka berdua pun masuk ke dalam tanpa adanya hambatan. Ketika telah sampai di tempat rekan-rekannya ditawan, Chiyome langsung memperkenalkan dirinya dan membebaskan mereka. Para penjaga pun kini datang untuk menangkap mereka. Ariana lalu menyuruh Chiyome untuk lanjut membebaskan rekan-rekannya, sementara ia yang akan menghentikan para penjaga yang datang. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi menemui Arsi dan Gaemon yang sudah berhasil mengalahkan penjaga di depan gerbang. Chiyome mengatakan bahwa mereka berdua telah berhasil menyelamatkan rekan-rekannya. Akan tetapi masih ada satu bangunan lagi yang belum mereka datangi. Arsi pun ingin agar mereka segera pergi ke bangunan itu dan membebaskan rekan-rekannya, karena sebentar lagi bala bantuan dari para penjaga itu pasti akan datang. Gaemon lalu menyuruh Arsi untuk pergi membantu mereka berdua, sementara ia yang akan menghadang bala bantuan dari para penjaga. Mereka bertiga kemudian pergi ke bangunan itu dan menyelamatkan rekan-rekannya yang telah ditawan di bangunan tersebut. Hingga Chiyome melihat beberapa rekan-rekannya yang telah mati di penjara. Hal itu pun membuat Chiyome marah, bahkan Arsi pun juga sangat marah. Arsi lalu memberitahu Chiyome untuk segera membawa rekan-rekannya ke tempat yang aman. Arsi pun mulai memindahkan semua rekan-rekan Chiyome dengan sihir teleportasinya. Hingga ketika telah selesai membawa semuanya, Arsi memutuskan untuk kembali lagi membantu Gaemon, sebab ia kini sangat marah dan berniat menghancurkan tempat itu.
Arsi kemudian mendatangi Gaemon yang sedang menahan bala bantuan dari penjaga. Mereka berdua langsung saja mengeluarkan sihir tingkat tinggi untuk menghancurkan tempat tersebut. Setelah itu, Arsi kembali lagi kepada Chiyome dan Ariana. Namun ia membawa rekan-rekan Chiyome yang telah tewas karena ia berniat mengantar kematian mereka dengan layak. Arsi lalu menyuruh Ariana untuk membakar semuanya. Di sisi lain, Dakare sangat kesal karena ia belum menerima laporan tentang tempat penjualan budaknya. Ia pun memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Akan tetapi, pelayannya malah langsung menusuknya, yang mana ternyata pelayan Dakares telah berpihak kepada Sekto. Pelayannya itu juga melaporkan kepada Sekto bahwa ia telah berhasil menghabisi Putri Yuliana. Untuk itu, Sekto mengatakan agar mengumumkan kematian dari Putri Yuliana, sehingga kini tahta dari kerajaan ayahnya akan jatuh kepadanya. Sementara itu Putri Yuliana kini telah sampai di kota Limbun. Ia pun disambut oleh putri pertama yang bernama Mona. Mona mengatakan bahwa ia sangat khawatir kepada adiknya itu karena mendengar Yuliana telah dihabisi oleh Dakares. Yuliana pun terkejut kenapa ia dirumorkan telah dihabisi. Mona menjelaskan bahwa di kota Olan telah terjadi kekacauan dan Dakares telah dihabisi. Di saku Dakares telah ditemukan kalung yang selalu dipakai oleh Yuliana, sehingga disimpulkanlah bahwa Yuliana telah dihabisi oleh Dakares. Moana ingin agar mereka segera memberitahu ayahnya. Akan tetapi, menurut Yuliana sebaiknya keselamatannya dirahasiakan terlebih dahulu. Ia yakin jika Sekto tahu ia masih hidup, pastinya Sekto akan bergerak. Jika ia telah dikabarkan telah tewas, maka dengan keadaan sekarang, ia pasti akan lebih mudah bertemu dengan para tetua elf. Di sisi lain, Chiyome kini sedang berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantunya. Untuk itu ia akan memberikan informasi yang sebelumnya ia sudah janjikan. Ia memberitahu mereka bahwa orang-orang yang ada dalam kontrak perdagangan, mereka membawa para elfnya yang telah ditangkap ke kerajaan Replon Suci di negara timur. Sementara itu di kerajaan Replon Suci, sang raja yang bernama Domitis kini sedang menerima laporan dari bawahannya bahwa Dakares telah tewas. Begitu pula dengan Putri Yuliana yang telah dikabarkan tewas. Kini tinggal Sekto saja satu-satunya yang menjadi ahli waris untuk kerajaan Roden. Ia juga memberitahu Raja Domitis bahwa rencana mereka untuk menghancurkan sebuah negara kini telah siap. Lalu, Ariana dan Arsi akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan Replon Suci. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan banyak Wyvern. Arsi kemudian maju untuk mengusir para Wyvern itu dengan menggunakan sihirnya. Akan tetapi sihirnya itu ternyata mengenai Ponta, Ariana serta burungnya. Dari atas tebing terlihat seseorang yang misterius sedang mengamati mereka. Setelah itu Arsi meminta maaf kepada Ariana karena ia tak tahu kalau efek sihirnya akan sangat besar. Ariana kemudian menjelaskan kepada Arsi rencana mereka selanjutnya. Namun karena mereka tidak memiliki peta kerajaan Roplen Suci, membuat Ariana kesulitan menentukan rute mana yang akan mereka lalui. Ia juga sebenarnya merasa gelisah pergi ke kerajaan Replon Suci, sebab di kerajaan itu para warganya tidak dilarang jika ingin menculik elf, sehingga ia harus sangat berhati-hati karena sudah memasuki wilayah Replon Suci. Pria misterius yang sebelumnya mengamati mereka kini datang menghampiri mereka, yang mana ia ternyata adalah seorang elf, sehingga Ariana dengan spontan menutupi kepalanya. Akan tetapi, pria tersebut ternyata sudah saling mengenal dengan orang-orang yang ada di daerah itu. Ia kemudian memperkenalkan dirinya bernama Kani dan merupakan peneliti biologi monster. Ia juga sudah hidup di tempat itu selama 10 tahun sehingga orang-orang sudah mengenalnya. Ia lalu mengatakan tujuannya, yaitu ia ingin meminta bantuan mereka menangkap salah satu monster. Ariana pun langsung menolak sebab mereka juga sedang menjalankan misi. Namun Kani mengatakan sebagai imbalannya ia akan memberikan peta rute menuju kerajaan Replon Suci dan memberikan salinan buku
tentang biologi monster. Arsi lalu meminta agar Ariana menerima tawaran dari Kani sebab mereka sangat membutuhkan kedua benda tersebut. Ariana akhirnya menyetujui tawaran dari Kani. Esoknya mereka kemudian menaiki kereta untuk berangkat ke tempat monster itu berada. Di tengah perjalanan, Ariana merasa kalau ia mabuk kendaraan. Ia juga merasa kalau kereta yang ada di belakang mereka sangatlah bau. Kani menjelaskan bahwa itu adalah mayat dari para goblin. Itu adalah umpan untuk memancing monster Sadon karena semakin bau maka akan semakin bagus. Arsi lalu menanyakan bagaimana karakteristik dari monster Sado yang Kani maksud. Kani menjelaskan bahwa monster Sadon di siang hari berada di dalam tanah dan jika malam hari ia akan aktif keluar untuk mencari makanan. Panjang monster Sadon itu sekitar 4-5 meter serta kelemahannya adalah api. Namun, ia ingin agar Arsi tidak menggunakan api jika melawan Sadon karena ia tak mau jika tubuh dari monster Sadon sampai terbakar. Lalu Ariana menyadari kalau umpan yang mereka bawa telah menghilang. Tiba-tiba, monster Sadon yang sangat besar langsung menyerang mereka. Yang mana monster Sadon itu berukuran lebih besar dari yang biasanya. Ariana kemudian mencoba menyelamatkan teman Kani dengan melawan monster itu menggunakan sihir apinya. Akan tetapi, serangannya itu sama sekali tidak berdampak. Ariana pun akhirnya diserang balik oleh monster Sadon. Untungnya, Arsi dapat menyelamatkannya. Ia lalu menyuruh Ariana dan yang lainnya untuk bersembunyi sementara ia akan melawan monster Sadon. Setelah Ariana dan yang lainnya telah aman, Arsi akhirnya beradu kekuatan dengan monster Sadon. Hingga ia pun berhasil membanting monster Sadon dan mengalahkannya. Setelah itu mereka pun kembali ke kota dengan membawa monster Sadon. Kani lalu memberikan barang yang sudah ia janjikan sebagai imbalan mereka. Di sisi lain, seorang pria bernama Sekia kini sedang bertemu dengan salah satu dari bawahan Raja Domitis. Ia mempertanyakan bagaimana kesiapan mereka dalam rencana menghancurkan negara. Sekia mengatakan bahwa Raja Domitis tidak perlu khawatir karena ia sudah mempersiapkan semuanya. Ia sudah mendapatkan monster yang mengerikan untuk menghancurkan negara. Sehingga dengan kekuatannya dan kekuatan monster itu, ia pasti bisa menghancurkan sebuah negara. Lalu, Arsi dan Ariana kini telah sampai di kota Kesek, perbatasan kerajaan Replon Suci. Karena tak ingin mencolok di kota tersebut, mereka pun berdua memutuskan untuk berpisah mencari keberadaan elf di kota Kesek dan bertemu lagi saat di sore hari. Namun sampai sore harinya, Arsi mencari keberadaan elf, ia pun tak mendapatkan satupun informasi tentang elf di kota tersebut. Ia hanya mendapatkan informasi bahwa setiap malam terdengar tangisan di benteng yang ada di bagian timur kota. Monster juga sering terlihat di perbatasan kota dan orang-orang yang hilang di kota Kesek kini semakin bertambah. Malamnya, Ariana dan Arsi akhirnya pergi ke benteng tersebut. Yang mana Ariana juga mendapatkan informasi bahwa 4 bulan yang lalu para elf dibawa ke benteng itu. Menurut Arsi, jika sudah 4 bulan yang lalu, bisa saja elf sudah tidak ada di situ, bahkan mungkin bisa lebih buruk. Bagi Ariana, ia tetap masih akan percaya bahwa elf yang ada di benteng itu masih hidup. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam benteng secara diam-diam melewati para penjaga. Dengan informasi yang Ariana dapatkan, ia bisa mengetahui pintu rahasia di benteng itu. Mereka kemudian masuk ke dalam dan mencium bau monster. Saat sampai di bawah, mereka menemukan sebuah ruangan yang sedang dijaga. Setelah mengalahkan penjaga itu, mereka lalu masuk ke dalam. Mereka pun menemukan sebuah pintu lagi dan masuk ke dalam. Ketika berada di dalam, mereka terkejut karena ruangan tersebut sangat besar. Mereka tidak menyangka kalau di bawah tanah terdapat ruangan sebesar itu. Hingga tiba-tiba Sekia pun muncul di depan mereka. Ia pun melihat Ariana yang sangat cantik dan langsung ingin menjadikannya miliknya. Ia kemudian menyuruh Ariana untuk menghabisi Arsi. Yang mana ternyata Ariana langsung saja menyerang Arsi. Arsi berpikir kalau Ariana sepertinya telah terkena sihir. Namun saat ia mencoba menghilangkan sihir yang diberikan kepada Ariana,
ternyata Ariana masih terus saja menyerangnya. Beberapa kali Arsi terus mencoba menghilangkan sihir dari Ariana, akan tetapi tetap saja Ariana masih tidak sadarkan diri. Arsi pun terus mengamati apa yang sedang terjadi kepada Ariana, hingga ia menemukan ada sesuatu di balik pakaian Ariana. Ponta pun kemudian masuk ke dalam pakaian Ariana dan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Yang mana ternyata itu adalah monster kelelawar dan langsung saja dibakar oleh Arsi. Monster kelelawar tersebut ternyata memakai sihir ilusi sehingga Ariana tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sekia lalu menjelaskan kepada Arsi bahwa ia adalah penyihir yang bisa mengendalikan monster sesukanya. Ia bisa mengendalikan segala jenis monster dan sebanyak apapun yang ia mau. Arsi kemudian melihat adanya cincin di pinggang Sekia. Ia pun langsung menyadari kalau monster sebelumnya yang ia temui sepertinya dikendalikan oleh Sekia. Lalu Sekia memanggil monsternya untuk menghabisi Arsi. Namun sebelum itu, Arsi menanyakan tentang elf yang dibawa 4 bulan lalu ke tempat itu. Sekia mengatakan bahwa para elf yang dibawa ke tempat itu sudah tidak ada, sebab mereka sudah dijadikan eksperimen oleh kerajaan dan juga dijadikan makanan untuk para monsternya. Hal itu membuat Arsi semakin marah dan menghabisi monsternya. Sekia pun memanggil lagi monsternya untuk menghabisi Arsi. Akan tetapi Arsi bisa mengatasi para monster itu dengan sangat mudah. Hingga akhirnya Sekia mencoba menyerang Ariana yang sedang tertidur. Namun untungnya Chiyome datang tepat waktu menyelamatkan Ariana. Chiyome menjelaskan bahwa ialah yang memberikan informasi kepada Ariana, dan semua monster yang ada di tempat itu sudah dihabisi oleh para ninja. Lalu tiba-tiba tempat itu mulai bergoncang. Sekia pun mengatakan bahwa kali ini monster terkuatnya sudah bangun. Ia pun menyuruh mereka untuk keluar dan melawan monsternya itu sementara ia akan melarikan diri. Ketika sudah keluar dari benteng itu, Arsi sangat terkejut melihat monster Sekia, yang mana monster tersebut ternyata adalah monster Hydra. Monster itu kemudian langsung saja menyerang mereka. Sekia pun senang karena dengan monsternya itu ia berhasil mengalahkan mereka. Ia kemudian mengendalikan monsternya itu menuju kota Kesek dan berniat menghancurkan kota itu agar monsternya bisa makan. Sementara itu Arsi dan yang lainnya ternyata berhasil selamat. Arsi masih sempat menahan serangan Hydra dengan perisainya sehingga mereka masih baik-baik saja. Lalu Ariana kini sangat marah karena sebelumnya ketika dikendalikan kesadarannya masih ada sehingga ia bisa mendengar semua yang dikatakan oleh Sekia tentang para elfnya. Untuk itu ia ingin agar mereka segera pergi menyergap Sekia. Karena Sekia mengira sekarang mereka sudah tewas, hal itu akan membuat mereka lebih gampang lagi menyergap Sekia. Sedangkan untuk monster Hydra, menurut Chiyome mereka tak bisa berbuat apa-apa sebab monster Hydra dijuluki sebagai perusak negara. Keberadaannya itu sama saja seperti suatu bencana alam. Namun bagi Arsi, bencana alam dan Hydra itu berbeda. Bencana alam tidak bisa dihentikan, sementara monster Hydra masih bisa dihentikan. Mereka akhirnya berbagi tugas, yang mana Ariana dan Chiyome akan mengurus Sekia, sementara Arsi akan menghentikan monster Hydra tersebut. Saat melawan monster Hydra, serangan biasa yang diberikan Arsi ternyata tidak mempan. Ia kemudian menyerang dengan tamengnya dan juga tubuhnya sehingga membuat salah satu kepala Hydra tumbang. Lalu monster Hydra menyerang Arsi dengan semburannya. Arsi yang berhasil menghindarinya malah tertangkap. Monster Hydra kemudian mengorbankan salah satu kepalanya untuk menghabisi Arsi. Akan tetapi Arsi masih bisa menahan serangan itu dan malah menyerang balik. Monster Hydra ternyata masih bisa bertahan dengan melakukan regenerasi. Arsi lalu mencoba menggunakan skill uniknya, yaitu memanggil monster neraka. Sementara itu Ariana dan Chiyome kini berhasil menemukan keberadaan Sekia. Ariana kini tanpa ragu langsung melawan Sekia. Ia pun berhasil mengalahkan monster kelelawar yang mencoba untuk mengendalikannya lagi.
Sekia pun kini tak bisa berbuat apa-apa lagi sebab Chiyome juga sudah merusak lingkaran sihir yang ada di tubuhnya. Hal itu membuat ia pun tak bisa mengendalikan monster Hydra lagi. Ariana yang sudah sangat marah akhirnya langsung saja menghabisi Sekia. Sementara itu monster neraka yang dipanggil oleh Arsi kini terus menyerang Hydra dan tidak memberinya ampun. Monster Hydra yang mencoba kabur lalu ditangkap oleh Arsi, yang mana Arsi mengangkatnya dan membuangnya ke atas, sehingga monster yang ia panggil itu langsung saja menghabisinya dengan semburan api. Setelah itu Arsi kini menemui Ariana dan Chiyome, yang mana mereka juga telah berhasil mengalahkan Sekia. Lalu tiba-tiba burung pembawa pesan datang memberitahu Ariana bahwa misinya sekarang harus dihentikan sebab Putri Yuliana dan salah satu tetua elf telah bertemu. Putri Yuliana yang bertemu dengan tetua elf mengatakan bahwa kerajaannya yang akan bertanggung jawab atas penculikan elf yang terjadi. Untuk itu kerajaannya yang akan mencari semua elf yang diculik dan menyelamatkannya. Putri Yuliana juga meminta agar para tetua elf pendukungnya untuk mendapatkan tahta, karena dengan begitu elf dan manusia nantinya bisa hidup berdampingan. Sementara itu, Raja Domitis mendapatkan laporan bahwa monster Hydra mereka telah dikalahkan. Raja Domitis pun meminta agar bawahannya itu menyelidiki siapa yang telah mengalahkan monster Hydra tersebut. Di sisi lain, Ariana memberitahu Arsi karena misi mereka sudah dihentikan, ia kali ini akan mengantar Arsi ke tempat mata air yang bisa menghilangkan semua kutukan sesuai dengan janjinya sebelumnya. Chiyome yang sudah bergabung dengan mereka kini memutuskan untuk ikut menemani Arsi, sebab ia juga ingin agar Arsi nantinya berkunjung ke desa ninja jika Arsi sudah selesai menghilangkan kutukannya.